Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan lanjutkan materi auxiliary dari yang sudah kita bahas minggu lalu sampai kalau tidak salah sampai perfect dan progresif ya. Nah, untuk bentuk auxiliary yang terakhir ini bentuk pasif ya, atau kalau bisa kita sebut pasif itu pasif voice. Voice itu kalau yang kemarin itu adalah active voice kebanyakan, yang ini kita akan membahas di passive voice. Passive voice atau auxiliary passive itu secara label itu tulisannya pas ya, pas. Jangan, hati-hati jangan ketukar sama past tense. Kalau past tense pakai T, kalau ini pakai double S ya. Hati-hati cara menuliskan label atau kode jangan sampai tertukar. Oke, kita lihat sama seperti materi sebelumnya, konsep utama bentuk kalimat pasif itu seperti apa ya? Konsep utamanya adalah satu, adanya kata kerja be. Kata kerja be di sini, ini yang kita sebut kata kerja be, diikuti oleh verb ketiga. Ada be dan verb ketiga. Ini selalu menjadi penanda bahwa sebuah kalimat itu sebuah kata kerja itu menggunakan kata kerja bentuk pasif ya. Nah, yang sering menjadi masalah atau yang sering menjadi problem adalah ketika mengenali bentuk be. Hampir seperti di progresif, be itu kita harus tahu perubahan kata kerjanya. Jadi be kalau dalam bentuk infinitifnya adalah be, kalau verb satu jadi is, atau am atau are, atau ya tergantung pada subjeknya, kemudian was atau were. Ini dan bentuk ketiganya adalah been. Nah, ini harus hati-hati sekali bahwa kalau ada kata kerja ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle, maka bentuk kata kerjanya adalah bentuk kalimat atau bentuk kata kerja pasif ya, bentuk kata kerja pasif. Oke, kita lihat di contoh. The room is clean frequently. Nah, ini pada dasarnya sama seperti konsep-konsep penggunaan verb group di materi sebelumnya, bahwa kita harus tahu kalau ketika ada verb group selalu ada auxiliary dan verb. Nah, kalau menggunakan bentuk kalimat pasif, konsep dasar yang pertama sudah kita pelajari bahwa adatnya tense atau modal itu adalah wajib, itu masih berlaku di sini juga ya. Nah, bisa kita lihat di sini auxiliary-nya adalah yang nampak di kalimat ini adalah is. Kita sepakat bahwa ciri dari kalimat pasif itu adanya be, ya ini is, diikuti verb ketiga ya, cleaned. Nah, di sini ada, kalau ada auxiliary tanpa modal, berarti dia wajib ada tense. Oleh sebab itu, maka kita munculkan di sini adanya bentuk tense ya, yaitu dalam bentuk present, karena is-nya dalam bentuk verb ke satu ya, verb ke satu. Sehingga kita tuliskan present. Nah, is-nya sendiri, kata kerja is-nya, itu kita sebut sebagai bentuk auxiliary pasif. Bentuk auxiliary pasif. Jadi kita tahu bahwa is ini adalah bentuk auxiliary pasif ketika is tersebut atau be, anggota kata kerja be, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Itu menandakan bahwa dia adalah bentuknya pasif ya, auxiliary pasif. Nah, hati-hati tertukar sama bentuk progresif. Kalau progresif itu adanya mungkin sama bentuknya is, tapi kata kerja yang mengikutinya bukan kata kerja bentuk ketiga, tapi diikuti oleh kata kerja berbentuk ing ya. Nah, itu disebutnya progresif. Kalau ini ada is sama verb ketiga, maka auxiliary yang muncul adalah tense, kemudian bentuk pasif ya, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ini contoh yang menggunakan kalimat pasif ya, kalimat pasif. Nah, ini contoh yang present. Sekarang contoh yang bentuknya past tense. Kalau past tense tadi kita pasti menggunakan area di verb kedua. Nah, verb keduanya itu antara was atau were ya, was atau were. Nah, di bentuk kata kerja was atau were ini bisa kita lihat bahwa was-nya pasti kita sebut sebagai bentuk pasif, bentuk pasif.
Uh, dan pasti ada tense di sini karena dia menggunakan tidak memiliki bentuk model. Kalau tidak ada model pasti ada bentuk tense ya. Tense-nya dalam bentuk past tense. Uh, kita lihat di sini pasif diikuti oleh verb ketiga. Sama aturannya seperti yang tadi ya, cuman beda di tense-nya aja. Kalau ini present, ini past tense. Oke. Kemudian bagaimana kalau contohnya ada model? Kalau ada model, sederhana sebetulnya tinggal diganti yang biasanya ada tense. Di sini misalnya contohnya the missions will be completed in no time. Di sini sudah kelihatan adanya model will, maka kita langsung bisa masukkan bahwa uh, uh, modelnya itu kita langsung tuliskan. Kalau ini di sini pasti tidak ada tense ya. Nah, yang menjadi auxiliary pasifnya adalah kata kerja be ini. Tetap ke sananya diikuti oleh bentuk verb ketiga ya, bentuk verb ketiga. Will be completed in no time. Ini menjadi penanda bahwa semua bentuk pasif itu selalu ada kata kerja be dengan bentuk turunannya dan diikuti oleh verb ketiga. Nah, kenapa kalau di sini ada will tambah be? Ingat, kalau ada model itu selalu diikuti oleh bentuk kata kerja infinitif ya, kata kerja dasar. Nah, ini be adalah bentuk kata kerja dasarnya. Maka kita gunakan will be completed. Bukan menggunakan will is, will am, will are apalagi, tapi pasti setelah model diikuti oleh bentuk infinitif ya. Maka muncul yang dimaksud dengan auxiliary pasifnya adalah kata kerja be-nya itu sendiri. Oke, nah itu penjelasan mengenai bentuk pasif ya untuk yang menggunakan model, past tense, dan present. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam bentuk perfect? Nah, kita mulai menggabungkan antara bentuk perfect dan pasif ya. Di sini pasti ada 3 auxiliary ya. 3 auxiliary. Pertama adalah kata has, kedua adalah kata been, dan ingat aturan yang selalu dimunculkan di awal. Setiap bentuk auxiliary pasti memiliki auxiliary wajib. Kalau tidak tense pasti modal. Nah, untuk bentuk yang ini, kebetulan ada tense ya, ada tense. Tense-nya dalam bentuk apa? Lihat tense-nya adalah dalam bentuk verb ke-1 ya, karena has yang digunakannya. Has been replaced recently. Nah, ketika ada 3 tenses ini, ada 3 auxiliary ini, maka kita bisa lihat auxiliary-nya adalah adanya tense, yaitu dalam bentuk present, perfect ada kata has, dan pasifnya adalah kata kerja been, replace-nya adalah verb-nya. Nah, ini akan menjadi gambaran bahwa ada terjadinya cluster ya, cluster disebutnya cluster. Cluster itu penumpukan auxiliary. Ini sangat lumrah ya, sangat lumrah dalam pembentukan kata kerja adanya cluster auxiliary, ada beberapa auxiliary dalam satu kalimat atau dalam satu verb group. Apalagi dalam bentuk contoh yang lain adalah dalam bentuk progresif tapi pasif. Ini juga sama menunjukkan kalau tadi adanya perfect dan pasif, kalau ini progresif dan pasif. Lihat, progresif dan pasif juga sama. Di sini tidak ada model, pasti ada tense. Di sini ada tidak ada model, pasti ada tense ya. Maka kita tuliskan tense-nya adalah dalam bentuk present, boleh present, silakan. Progresifnya adalah kata kerja is diikuti oleh verb ing ya, lihat. Is diikuti oleh verb ing itu pasti disebutnya progresif, dan kata being-nya ini, kita yang disebut dengan bentuk auxiliary pasifnya karena kata kerjanya pasti selalu yang paling ujung. Kata kerjanya meskipun sepanjang apapun, kalau ada verb group, kata kerjanya itu pasti yang paling ujung. Itu yang disebut dengan verb-nya atau main verb-nya ya. Nah, di bagian akhir kita bisa menggabungkan bentuk yang paling rumit ya, artinya cluster auxiliary-nya numpuk ada semua. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa auxiliary yang diakui dalam bukunya Linda Thomas itu ada tense, model, progressive, perfect, sama pasif. Ada 5. Tetapi yang bisa muncul bersamaan hanya 4. Karena tense dengan model nggak pernah ketemu ya. Tense itu nggak pernah
ketemu sama modal, maka cuman ada dua kemungkinan kalau terjadi penumpukan, yaitu adanya tense ditambah bentuk perfect ditambah bentuk progresif dan dalam bentuk pasif. Ini yang paling mungkin ya, yang paling mungkin karena tidak mungkin modal, tense, perfect, progresif dan pasif numpuk bersamaan ya, numpuk bersamaan. Oke. Coba perhatikan contohnya dalam bentuk kata kerja has been being done. Misalnya the project has been being done. Kita sepakat bahwa kata kerja utamanya adalah kata kerja done. Ini sebagai kata kerja utamanya. Saya gunakan warna hijau. Auxiliary yang muncul, saya gunakan warna ungu. Auxiliary yang muncul, ada 3 yang nampak. Tetapi ingat, ketika tidak ada modal, pasti ada tense. Berarti yang nampak ada 3 ditambah 1 tense. Berarti akan ada 4 auxiliary datang bersamaan. Itu bentuk tense dalam bentuk present. Dari mana tahu presentnya? Lihat. Has-nya menggunakan kata kerja keberapa? 1. Kalau past tense berarti ininya had ya. Kemudian been. Kenapa been ini disebut auxiliary progressive? Perhatikan. Karena been diikuti oleh bentuk verb ing. Been diikuti bentuk verb ing. Oh maaf tadi saya kelewat. Kemudian has, saya ulangi lagi. Ada 4 auxiliary. Yang pertama adalah tense. Tense-nya itu karena dia di has-nya ini bentuk kata kerja ke-1. Kita tulis tense-nya dalam bentuk present. Has-nya sendiri, kata has-nya sendiri itu disebut auxiliary perfect karena has diikuti verb ketiga. Been adalah bentuk ketiga dari kata kerja be. Maka dia disebutnya perfect. Kemudian kata been-nya sekarang, been ini juga auxiliary dalam bentuk progresif karena been diikuti oleh kata being. Diikuti oleh kata being yang menunjukkan bahwa dia adalah bentuk progresif. Dan yang terakhir, kata being itu sendiri adalah bentuk auxiliary pasif karena dia diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Hati-hati jangan terjebak pada katanya. Jangan lihat being, oh kalau being itu pasti progresif. Bukan ya, yang menjadi progresif itu be sebelumnya. Ini yang disebut dengan auxiliary progresif karena ing-nya ada di belakang ya. Oke. Begitupun sama kalau yang kalau tadi adanya tense, kalau yang ini adanya modal ya. Adanya modal. Jadi modal tambah perfect tambah progresif tambah pasif. Nah, ini jadi auxiliary kemungkinan penumpukan auxiliary yang kedua yang paling komplit. Yang kalau tadi ada tense, perfect, progresif dan pasif. Kalau ini ada modal, ya modalnya kebanyakan saya menggunakan will. Silahkan Anda boleh ganti yang bisa must, bisa should, bisa might, itu terserah. Cuman saya gunakan yang paling mudah pakai will. Nah, ini tinggal secara struktur sama ya, secara struktur sama, cuman ini lebih kelihatan. Berbeda dengan tenses yang tidak kelihatan. Kalau modal lihat, will, have, been, being. Kelihatan empat-empatnya muncul bersamaan ya. Kelihatan empat-empatnya muncul bersamaan. Tapi kalau tense tadi seolah-olah cuma ada 3. Padahal sama ada 4 karena tenses auxiliary yang diakui termasuk tenses di dalamnya yang tidak berwujud ya, yang tidak berwujud. Oke, ini contoh penumpukan auxiliary yang paling komplit. Artinya selain dari ini relatif dianggap lebih mustahil untuk terjadi karena terlalu banyak auxiliary atau klasternya terlalu banyak, itu menjadi odd ya, menjadi terlalu redundant, terlalu banyak, menjadi tidak efektif sebuah kata kerja itu kalau terlalu banyak. Oke, ini bisa mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa dipahami dengan baik. Hati-hati jangan terjebak dengan saya ulangi lagi, jangan terjebak dengan wujudnya. Ya, lihat menjadi auxiliary itu adalah ketika kata kerja tertentu, nah misalnya ini ketika disebut auxiliary itu yang ininya disebut auxiliary. Kata kerja ujungnya ini kita tetap sebutkan sebagai verb ya. Kita sebagai verb. Oke, begitu saja untuk penjelasan materi untuk passive voice. Jadi saya rangkumkan kembali dan nanti akan saya kirimkan catatannya termasuk dengan contohnya untuk verb group ini. Ingat-ingat lagi verb group itu terutama auxiliary itu ada 5, modal, tense, perfect, progressive, sama pasif. Dan kelima-limanya mempunyai struktur yang berbeda ya.
kenali cirinya secara baik ya, kenali syntactic behaviornya, kenali tingkah laku masing-masing agar tidak salah mengenali nanti dalam dalam soal UAS ataupun dalam dalam mengenali dalam ilmu grammar, jangan sampai tertukar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.